Assalamualaikum sahabat BMI dimanapun berada, sehat selalu, sukses dan bahagia buat kita semuanya. Hari ini saya mau sharing santai mengenai proses di masa pandemi. Teman-teman, kita sama-sama tahu keadaannya pandemi ini benar-benar melumpuhkan semua perekonomian dimanapun itu hampir seluruh dunia. Begitu juga perekonomian Indonesia. Jadi teman-teman banyak yang menanyakan bagaimana prosesnya Hong Kong, sudah buka apa belum, terus apakah Hong Kong sudah mulai normal, apakah Singapura sudah mulai normal, apakah sudah bisa terbang, apakah prosesnya ribet atau bagaimana. Teman-teman, kita sama-sama memahami keadaan ini di luar prediksi kita semuanya. Di Hong Kong, Singapura ataupun di negara lain saya rasa sama. Di Indonesia proses TKI terhalang oleh PPKM. Itu PPKM sudah hampir 3-4 bulan terakhir ini. Terus terhalang juga protokol kesehatan yang sangat ketat. Terus Indonesia dinyatakan high risk ya, waktu itu negara yang berisiko tinggi ya bahasa Indonesianya, dinyatakan negara high risk. Terus tingkat coronanya dalam 3 bulan terakhir sangat signifikan, dan alhamdulillah dengan adanya PPKM coronanya COVID-19 di Indonesia berkurang. Tapi saya sangat sedih ketika saya buka media sosial, khususnya Facebook ya, sebentar-sebentar ada orang meninggal, tetangga saya juga ada yang meninggal. Terus banyak teman-teman saya yang bilang kalau masuk rumah sakit tidak akan pulang lagi. Itu membuat saya rasanya sedih sekali, karena saya juga nggak bisa ketemu dengan keluarga saya yang di Indonesia itu hampir 1 tahun lebih, dari Maret sampai sekarang. Jadi ya ini tahun yang sangat memprihatinkan bagi kita semua. Semua sektor perekonomian lumpuh total. Terus dari hal ini jadi banyak teman-teman mungkin yang di Indonesia pengen balik ke luar negeri, khususnya Hong Kong dan Singapura. Terus gimana prosesnya? Prosesnya masih sangat sedih karena kondisi ini di luar kita semua. Keinginan ini adalah kehendak alam, kehendak yang maha kuasa ya saya rasa. Di Hong Kong pun sudah harus ngomong masa-masa kritisnya sudah lewat. Terus prosesnya bisa apa enggak bisa, tapi prosesnya majikan yang ambil dari Indonesia itu masih berat dikarenakan susahnya hotel, dikarenakan susahnya pembiayaan juga. Karena dari Indonesia, sering saya share juga, dari Indonesia biayanya lumayan mahal. Untuk karantina aja, untuk pemerintah menyediakan karantina itu 10.500. Itu yang harus dibayarkan oleh majikan, jadinya belum biaya yang lain-lain, itu ada beratnya di situ. Terus sementara yang di sini itu berkurang, maksudnya mbak-mbaknya itu majikan biasanya lebih memprioritaskan untuk perpanjang kontrak dengan mbaknya, dengan calon tenaga kerja, dengan BMI yang di sini. Jadi banyak yang memperpanjang kontrak, banyak yang lebih mempertahankan yang ada gitu. Terus CC-nya juga mungkin mikir kalau sampai putus kontrak atau pindah majikan nanti kalau ternyata nggak dikasih visa gimana sama imigrasi gitu. Jadi banyak dilema yang kita semua sama-sama jalani, sama-sama kita rasakan saat ini. Baik di majikan pun mau ambil CC baru juga susah, yang di Indonesia mau ke sini juga masih susah. Tapi anyway, bagi teman-teman saya rasa kita tetap harus berpositif, karena masih ada saja majikan yang ambil dari Indonesia, tapi memang majikan yang biasanya nggak bisa ambil di sini. Kenapa nggak bisa ambil di sini? Dikarenakan mungkin pekerjaannya agak berat. Terus mungkin jaga rumahnya besar, atau banyak majikan itu yang menginginkan CC-nya yang dulu kembali. Misalkan dulu pernah ikut dia terus pulang Indonesia kembali gitu. Ada beberapa yang seperti itu. Terus ada juga yang mungkin yang di sini itu mungkin yang ada anjingnya atau nggak ada kamarnya, itu lebih banyak ke
ambil yang dari Indonesia. Teman-teman yang di Indonesia, yang proses, yang sudah di PT, sabar. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terus begitu juga yang ada di PT kita, sabar, rezeki nggak akan kemana, tapi tetap harus dicari, tetap harus diusahakan, tetap harus didoakan supaya rezekinya kita dekat. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang bisa saya share ini bisa jadi masukan buat teman-teman, bisa membuat teman-teman mungkin lebih terbuka hatinya gitu. Jadi nggak ngejar-ngejar PT-nya, nggak ngejar agentnya, kenapa saya nggak dapat majikan, kenapa saya ini, kenapa saya itu, gitu. Karena kita sama-sama usaha, kita sama-sama doa, kita sama-sama berjuang supaya sama-sama bisa sukses di Hong Kong ataupun di Singapura. Gitu ya teman-teman, semoga apa yang saya share ini bisa ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih atas kepercayaan teman-teman semuanya yang percaya di tempatnya kita, yang proses di tempatnya kita. Terus sementara ini yang di rumah, juga yang ada di PT, yang bisa hanya satu kata yang bisa saya ucapkan adalah sabar dan sabar. Semoga kita segera bertemu di Hong Kong. Thank you semuanya. Assalamualaikum.